Di bawah langit kelabu Probolinggo, di pinggir kota, berdiri sebuah restoran kecil bernama Warung Rasa Ayu. Bangunannya sederhana, berdinding kayu dan beratap seng. Tampak biasa saja di siang hari. Tapi saat malam tiba, tempat itu seperti berubah. Lampu-lampu remang kuning menggantung di teras. Aroma masakan menyengat tajam dan menggoda indera siapapun yang lewat. Pengunjung tak pernah sepi. Bahkan orang-orang dari kota rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi makanan di sana. Rahasia kelezatannya sudah menjadi buah bibir. Sambalnya pedasnya pas, kuahnya gurih tak wajar, dan dagingnya begitu empuk seolah dimasak oleh tangan dewa. Di balik keramaian itu, ada seorang gadis muda bernama Rini. Usianya baru 21 tahun. Polos, cantik, dan ramah. Ia baru 2 bulan bekerja di sana sebagai pelayan. Rini berasal dari desa kecil di lereng gunung. Kedua orang tuanya telah lama meninggal karena kecelakaan. Dan ia merantau ke kota dengan harapan bisa menata kehidupan. Saat pertama kali tiba, ia tak memiliki siapa-siapa. Maka ketika Bu Marni, pemilik restoran, menawarkan pekerjaan dan tempat tinggal di kamar kecil belakang dapur, Rini menerimanya dengan senang hati. Hari-harinya diisi dengan menyambut pelanggan, membersihkan meja, dan sesekali membantu di dapur. Bu Marni tampak seperti majikan yang perhatian. Ia sering membawakan Rini teh hangat saat malam, bahkan memberinya pakaian bekas yang masih layak pakai. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan tatapan Bu Marni. Dingin dan tajam, seolah sedang menilai sesuatu di dalam diri Rini. Gadis itu tak pernah terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya perasaan sesaat. Namun, dari hari ke hari, rasa tidak nyaman itu makin menguat. Dapur Warung Rasa Ayu terletak di belakang bangunan utama. Ada tungku besar, rak-rak penuh bumbu, dan meja kayu panjang tempat masakan disiapkan. Rini cukup sering membantu mengiris bawang, mencuci sayur, atau menyajikan makanan ke meja. Tapi ada satu ruangan kecil di ujung dapur yang selalu terkunci. Pintu kayunya tua dan usang, dengan gembok besar menggantung di gagangnya. Bu Marni menyebut ruangan itu gudang bumbu rahasia. Ia melarang siapapun masuk, termasuk pegawai-pegawai lamanya. Bumbu rahasia ini yang bikin warung kita laris. Jangan coba-coba mengintip atau bertanya. Cukup kerja yang rajin, nanti juga kamu dapat bagianmu, ucap Bu Marni kepada Rini suatu sore sambil menatap Rini dengan senyum yang terasa dingin. Sejak saat itu, rasa penasaran Rini tumbuh. Ia sering memperhatikan Bu Marni yang masuk ke ruang itu di malam hari. Biasanya saat warung sudah tutup, sekitar pukul 12 malam, Bu Marni akan membawa mangkuk besar dan sehelai kain putih. Tak ada yang tahu apa yang dilakukannya di dalam. Tapi Rini pernah mencium bau aneh dari sela pintu, seperti bau darah bercampur rempah-rempah yang menyengat dan membuat mual. Suatu malam, Rini tak bisa tidur. Ia merasa gelisah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mengendap ke dapur, lalu mengintip dari celah pintu ruang rahasia yang sedikit terbuka. Di dalamnya, Bu Marni tengah berdiri di depan altar kecil yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar ada mangkuk besar berisi cairan merah yang mendidih perlahan. Bu Marni memasukkan secari kain putih ke dalamnya.
sambil membisikkan sesuatu dalam bahasa asing. Udara di dalam ruangan terasa tebal dan dingin, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi. Rini mundur perlahan, napasnya tercekat. Ia tahu sejak malam itu ada sesuatu yang jauh lebih kelam di balik kelejatan warung rasa Ayu. Sesuatu yang tak akan bisa ia abaikan begitu saja. Sejak malam ia mengintip ke dalam ruangan terlarang itu, Rini tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk menyergapnya. Ia selalu bermimpi tentang dirinya sendiri, terbaring di atas meja batu, tubuhnya diikat kain putih, dan cahaya lilin hitam berkedip-kedip di sekelilingnya. Dalam mimpi itu, Bu Marni berdiri di sampingnya dengan wajah berbeda. Matanya merah menyala, kulitnya seperti lilin meleleh, dan mulutnya terus menggumamkan mantra aneh. Pisau tajam perlahan digoreskan ke pergelangan tangan Rini, dan darahnya menetes masuk ke dalam mangkuk tanah liat. Mimpi itu selalu berhenti saat darah mulai mengucur deras dan Rini hendak menjerit. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi yang membuatnya benar-benar takut adalah ketika menemukan bekas luka tipis di pergelangan tangannya. Tepat seperti dalam mimpi, luka itu tak terasa sakit, hanya perih samar. Awalnya ia pikir mungkin ia menggoreskan tangannya saat bekerja. Tapi tiap pagi bekas itu makin jelas, seolah ada yang terus mengirisnya di malam hari. Ia mencoba bicara pada Bu Marni, mengatakan ia ingin berhenti bekerja dan pulang kampung. Tapi Bu Marni hanya tersenyum sambil menyuguhkan teh. "Kau kelelahan saja, jangan terlalu banyak pikiran," ucapnya lembut. Namun tatapan matanya dingin, seperti malam tanpa bulan. Sejak hari itu, Rini merasa diawasi. Setiap geraknya seolah diikuti oleh bayangan yang tak kasat mata. Malam-malamnya yang makin berat, ia mendengar bisikan dari balik tembok. Suara lirih memanggil namanya. Bahkan cermin kecil di kamarnya mulai menunjukkan pantulan yang berbeda. Kadang ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Kadang matanya sendiri tampak tak normal. Ia mulai yakin bahwa dirinya dalam bahaya. Tapi semuanya terasa sudah terlambat. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Seolah ada kekuatan yang membuat tubuhnya lemah seperti kali ia mencoba pergi. Dan di sudut pikirannya, ia tahu mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, tapi peringatan dari bagian terdalam jiwanya bahwa tubuhnya telah mulai diambil. 12 tahun lalu, Bu Marni hanyalah janda biasa dengan warung makan kecil yang nyaris bangkrut. Suaminya meninggal karena sakit dan utang menumpuk. Dalam keputusasaan, ia mencari jalan pintas dan mendatangi seorang dukun tua di pedalaman. Dukun itu memperkenalkannya pada ritual pesugihan yang tak biasa. Bukan sekedar sesajen, tapi tumbal darah manusia. Syaratnya sederhana, tapi kejam. Setiap beberapa bulan, Bu Marni harus mempersembahkan darah dari seorang wanita muda perawan sebagai penyedap rasa. Darah itu harus diteteskan ke dalam bumbu utama, lalu disajikan kepada tamu istimewa sebagai bagian dari perjanjian. Semakin murni darahnya, semakin kuat pengaruh gaibnya, dan semakin ramai warung Bu Marni. 4 tahun terakhir, 4 pelayan wanita muda telah menjadi korban. Semua menghilang begitu saja. Jika ada yang bertanya, Bu Marni hanya bilang mereka pulang kampung atau tak cocok bekerja.
tak ada curiga karena semuanya berasal dari luar kota tanpa sanak saudara. Rini adalah korban kelima. Sejak pertama kali ia datang dan memperkenalkan diri sebagai yatim piatu, Bu Marni langsung tahu inilah tumbal sempurna. Ia bersikap manis, memberi tempat tinggal, dan menjaga jarak hingga waktu yang tepat. Tapi Rini ternyata lebih peka dari korban sebelumnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh lebih awal dari yang diduga. Namun Bu Marni tidak khawatir, sebab malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Persiapan telah dilakukan. Altar sudah dibersihkan, lilin-lilin disusun, dan mangkuk tanah liat disiapkan. Ia hanya tinggal menunggu malam itu datang, dan darah Rini akan menjadi bahan utama dari bumbu spesial warung Rasa Ayu. Dalam bayangan Bu Marni, aroma sambal bercampur darah itu akan menarik lebih banyak tamu penting. Kekayaan akan terus mengalir dan kekuasaan warungnya akan abadi. Tapi yang tak ia tahu, darah Rini bukan darah biasa, dan tumbal kali ini tak akan diam tanpa perlawanan. Malam Jumat Kliwon datang dengan hujan gerimis yang turun sejak senja. Suasana di warung Rasa Ayu terasa berbeda. Langit mendung menggantung rendah, angin berhembus lembab, dan suasana dapur jauh lebih sunyi dari biasanya. Warung hari itu tutup lebih awal. Alasan Bu Marni katanya mau ada doa syukuran. Tapi di balik pintu tertutup tersimpan niat yang jauh dari kata syukur. Di ruang kecil ujung dapur yang biasa terkunci rapat, altar batu hitam telah dibersihkan. Lilin-lilin hitam dinyalakan membentuk lingkaran. Asap dupa memenuhi udara dengan aroma menyengat. Perpaduan antara kemenyan, bunga-bunga busuk, dan darah kering. Di tengah ruangan terdapat meja kayu besar dengan kain putih menutupi permukaannya. Rini terbangun dalam keadaan tubuhnya kaku. Kedua tangan dan kakinya terikat dengan tali anyaman pandan. Mulutnya dibekap kain. Matanya berusaha melihat sekeliling. Tapi cahaya redup membuat segalanya samar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Detak jantungnya berpacu liar. Saat matanya menangkap sosok Bu Marni berjalan mendekat dengan jubah hitam dan pisau panjang di tangan kanan. Di tangan kirinya, ia membawa mangkuk tanah liat yang biasa digunakan dalam mimpi-mimpi Rini. "Sudah waktunya, Nak," bisik Bu Marni. Suaranya tenang namun mengerikan. "Kau akan membuat makananku sempurna." Dengan tangan terampil, Bu Marni menggoreskan pisau ke pergelangan tangan Rini. Darah segar menetes, hangat dan kental, masuk ke dalam mangkuk. Rini menjerit dalam hati. Tubuhnya gemetar. Ia melihat cahaya lilin bergetar, dan bayangan-bayangan mulai menari di dinding. Terdengar bisikan halus dari berbagai arah. Suara-suara itu tidak seperti suara manusia. Mereka memuja, melolong, dan meminta lebih banyak darah. Bu Marni mencelupkan kain putih ke dalam darah segar itu. Kemudian memerasnya ke dalam mangkuk besar berisi campuran bumbu sambal dan kuah kaldu. Cairan itu berubah warna. Dari merah kecoklatan menjadi pekat dan mengkilap. Aroma aneh menyeruak ke seluruh dapur. Aroma yang menggoda, memuakkan, dan menyihir sekaligus. Saat darah terakhir menetes, Rini melihat cahaya lilin mendadak padam satu persatu. Gelap total menyelimuti ruangan. Ia kehilangan kesadaran. Tubuhnya dingin,
Napasnya melemah, namun jiwanya belum sepenuhnya lepas. Sesuatu dalam dirinya, amarah, ketakutan, dan keinginan hidup, mulai bangkit. Malam itu, Bu Marni pikir ia telah berhasil, tapi ia baru saja menanam bibit kutukan yang kelak akan memusnahkannya.